sekarang? Apa bedanya kira-kira? Hmm? Ada yang tahu enggak? Halo? Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin kalau kualitatif itu nanti datanya nggak bisa digeneralisir ke populasi gitu, Pak. Kuantitatif bisa. Yang ini aja yang sederhana-sederhana ya, Pak. Yang prinsipal permulaan. Kalau kuantitatif ini, kalau kualitatif ini, kalau kuantitatif ini, kuantitatif detail. Apa? Jadi sambil kamu mengingat kuantitatif. Tapi apa? Misalnya, hmm, Jawab Bapak. ya. Kalau menurut saya, kalau kuantitatif itu datanya lebih berupa angka, kalau kualitatif itu seperti pendapat dan sejenisnya kayak gitu, Pak. Berarti kalau kualitatif datanya narasi, bentuk narasi. Yang lain, seperti kemarin yang diajarkan Tuli Pak Kuntoro apa? Apa kemarin? Apa? Ini kalau kuantitatif itu fokus pada fakta sosial, kalau kualitatif itu fokus pada makna sosial. Enggak, ya justru kualitatif itu pada faktor sosial, termasuk makna sosial. Apa? Yang kemarin yang diajarkan Bu Lina itu apa? Kalau kamu melakukan kuantitatif apa saja, langkah-langkahnya, peralatannya, atau apa, itu loh. Apa? Kemarin. Coba kalau kuantitatif tadi kemarin apa aja? Cara mengumpulkan datanya pakai apa? Gitu. Kan gitu kan juga ciri-ciri kuantitatif. Apa? Loh ya apa? Cara mengumpulkan datanya gimana? Kuantitatif. Memakai apa? Oh ya apa? Mari UTS kok lah. Untuk mengumpulkan data tadi loh, yang kamu bilang berupa angka tadi loh, apa? Pakai apa? Sampel bukan, Pak? Oh, ya dilakukan sampel dulu. Terus mari sampel itu dari mana? Dari data populasi. Dari populasi. Terus habis itu diapakan? Izin menjawab, Pak. Kemudian kalau tidak salah itu dilakukan uji, terus dianalisis dan dapat digeneralisasikan. Kok terlalu loncat-loncat gitu.
cara mendapatkan data memakai kuesioner. Oh iya kan? Oh ya apa? Bener nggak? Iya, Bapak. Oh, iya. Oh, nggak usah loncat-loncat gitu dah, mikir deh. Makanya kan prinsip-prinsip apa sih kalau mau melakukan penelitian kuantitatif itu apa langkah-langkahnya? Kita kenapa loncat-loncat tidak karu-karuan gitu? Terus apa maringun? Kuesioner harus diapakan? Diapakan? Validitas gitu Pak, bukan Pak? Validasi, ya. Jadi divalidasi untuk apa? Kok divalidasi? Mengurangi biaya. Tuh. Ya. Jadi validasi itu mengurangi biaya. Terus apa lagi? Sudah itu. Kalau kuantitatif. Karena ini nanti itu ada beda prinsip gitu loh. Makanya kamu harus paham kuantitatif juga. Bedanya apa gitu. Apa? Katanya generalisasi tadi ya. Belum generalisasi apa? Yang dimaksud generalisasi itu apa sih? Siapa yang jawab? Seingat saya itu generalisasi itu buat itu Pak, merepresentasikan data dari sampel ke populasi. Generalisasi itu mengembalikan hasil penelitian yang memakai perhitungan dengan memakai sampel dikembalikan ke populasi. Itu namanya generalisasi. Generalisasinya juga terbatas. Ya, hanya dari populasi yang diambil sampelnya tadi, nggak bisa ke mana-mana. Jadi meskipun generalisasi juga terbatas pastinya. Ya, jadi nggak bisa terus generalisasi mau ngambil sampelnya teman kota Surabaya, terus generalisasinya Jawa Timur, gitu nggak boleh. Ya, generalisasi itu ya dikembalikan dari sampel size tadi yang diambil dari populasi dikembalikan ke populasi itu, gitu. Ya, yang diambil dari kota Surabaya generalisasi dengan kota Madiun, gitu tidak bisa. Itu gimana ya? Ya, jadi itu maksudnya generalisasi. Sebelum generalisasi kan hitung, ya, untuk membuktikan apa? Hitung. Membuktikan apa? Hipotesa, Bapak. Hipotesa. Hipotesa. Hipotesis itu artinya apa sih? Paradigma awal. Hipotesis itu dibangun dari apa? Dari teori, Bapak. Untuk membuktikan hubungan antar variabel. Itu hipotesis. Ingat kembali dah. Iya, Bapak. Supaya lebih gampang membuat hipotesisnya harus ada apa dulu sebaiknya. Dan tadi dibilang hubungan antar variabel. Jadi harus ada apa? Supaya lebih gampang melihatnya. Ada datanya, Pak.
ada kerangka konsep. Enggak diajari Pak itu? Iya, cari Bapak. Oh, iya. Itu yang diingat-ingat. Ya, itu yang harus ingat-ingat. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, nanti bedanya itu yang membedakan dengan kualitatif, gitu loh. Ya, itu ada maksudnya itu. Pertanyaan saya tadi ada maksudnya. Berarti kamu belum memahami kuantitatif itu. Ya, belum lagi nanti sampel size-nya. Kalau kuantitatif itu samplingnya pakai apa? Bisa menjawab Pak, sampelnya non probabilitas dan probabilitas itu pun. Samplingnya itu probability. Kenapa kok pakai non? Kalau mau kuantitatif itu ya probability. Kalau non probability itu kamu ujinya cuma pakai apa bisanya? Terbatas. Nanti. Ya. Jadi tolong hal-hal seperti itu, prinsip-prinsip seperti itu diperhatikan. Itu hal-hal yang mendasar sekali. Oke. Probability sampling itu untuk kuantitatif. Ya. Supaya kamu bisa melakukan uji statistik apa saja. Ya bukan apa saja, tapi bagian besar. Itu ya. Itu hal-hal jadi karena apa? Karena sering saya menemukan mahasiswa katanya kuantitatif, tapi mau samplingnya purposif. Ya cuman purposif cuman apa? Ujinya nggak ada, paling deskriptif aja. Mau apa? Mau ngomong pengaruh nggak bisa. Ya. Pertama, yang kedua, kenapa kok pakai kualitatif? Ya, saya nggak bisa kuantitatif Pak. Nah, itu juga nggak benar itu. Ya, jadi bukan gitu caranya. Ya, kamu itu kalau misalnya nggak bisa, belum tentu kamu nggak bisa kuantitatif. Ya, mungkin kamu nggak pede aja. Ya, jadi selama kamu bisa, kamu paham tentang penelitianmu, kamu konsepnya tahu, kuantitatif metodenya itu kamu tanya pada seseorang yang pinter, itu enggak apa-apa. Enggak usah kamu yang mengerjakan. Istilahnya itu dandakno, jahitkan, ya kayak jahitkan baju. Ya, kan tidak semua orang pinter jahit baju. Tapi semua orang pengen tampil prima, kan gitu. Nah, caranya ke penjahit apa? Ya caranya, tapi kan dia bisa membayangkan, memimpikan kalau dia punya apa kain itu kayak gini nanti modelnya, gaunnya atau hemnya atau celananya seperti apa. Itu kan dia punya. Tapi kan dia nggak bisa jahit. Nggak apa-apa toh. Karena ada penjahit. Nah, artinya seperti itu. Yang penting paham gitu ya. Jadi daripada mau kualitatif malah enggak karu-karuan. Jadi kualitatif itu jangan memberikan narasi, menarasikan kuantitatif, menarasikan angka-angka dinarasikan, bukan. Lain lagi. Ya. Jadi beda nanti konsepnya. Oke. Nyantar. Slide berikutnya. Jadi ini semacam perjalanan.
ya, kereta api yang panjang yang belum tahu mau kemana. Kualitatifnya seperti itu. Ya, karena memang konsepnya beda dengan kuantitatif. Ya, lanjut. Nah, kita mulai dengan makna sosial. Jadi intinya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri dan orang lain. Menafsirkan makna-makna objek-objek di alam kesadarannya dan memutuskannya bagaimana ia bertindak secara berarti sesuai dengan penafsiran itu. Nah, penafsiran salah satu kata kuncinya penafsiran tadi. Bahkan seseorang melakukan sesuatu karena peran sosialnya, atau karena kelas sosialnya, atau karena sejarah hidupnya. Jadi tingkah laku manusia memiliki aspek-aspek pokok penting sebagai berikut. Oke, itu ya, ini dasarnya. Nah ini, satu, manusia selalu bertindak sesuai dengan makna barang-barang. Ya, semua yang ditemui dan dialami, semua unsur kehidupan di dunia ini. Jadi nggak sama, kadang-kadang satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ya, makna dari suatu barang itu selalu timbul dari hasil interaksi di antara orang seorang. Jadi maknanya itu memaknai sesuatu berbeda satu orang dengan orang lain. Itu yang pembikin penelitian sosial terutama itu tidak mudah karena berbeda. Nah, kesehatan itu sebetulnya banyak aspek-aspek sosialnya. Oke. Ingat definisi WHO apa? Definisi sehat WHO apa? Coba. Apa definisi sehat WHO? Keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan atau kelemahan. Itu terlalu panjang ya. Jadi orisinalnya konsep sehat WHO itu adalah health is optimal condition. Kondisi optimal dari physical, mental, dan social well-being. Itu sederhana. Ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kamu dulu sudah mendapatkan, tapi kamu melupakan, ya. Jadi apa-apa yang sudah diberikan oleh dosenmu itu sebaiknya diingat, gitu ya. Karena itu akan berkelanjutan, akan terus seperti itu, ya. Akan dipakai terus. Jadi itu. Nah, di sana ada social and mental well-being. Jadi aspek itu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu. Ya, itu yang harus selalu diperhitungkan di dalam hal-hal yang sifatnya tadi membicarakan kesehatan. Itu. Ya. Nah, di sana. Kemudian yang slide berikutnya. Manusia selalu menafsirkan makna. Nah, ini menafsirkan makna barang-barang tersebut sebelum dia bisa bertindak sesuai dengan makna barang-barang tersebut. Nah, ini di sini. Ya. Atas dasar aspek-aspek pokok tersebut di atas, maka interaksi manusia bukan hasil sebab dari luar. Hubungan interaksi manusia memberikan bentuk pada tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari, bergaul, saling mempengaruhi, mempertimbangkan tindakan orang lain perlu sekali, ya, bila mau membentuk tindakan sosial itu harus dicermati. Slide berikutnya. Nah, menurut Blumer dalam premisnya menyebutkan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu
berdasarkan mana-mana yang berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain dan disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung. Mana dari sesuatu berasal dari cara-cara orang atau aktor bertindak terhadap sesuatu dengan memilih, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformasikan situasi di mana dia ditempatkan dari arah dan arah tindakannya. Slide berikutnya. Oke, jadi tadi ya, contohnya gampangnya, kenapa sih misalnya stunting itu kok susah sekali diselesaikan? Kenapa kira-kira? Kenapa kok susah sekali diselesaikan? Stunting. Kenapa? Salah satunya kenapa? Oh, ini ada kaitannya nanti. Apa? Kenapa kira-kira? Kok susah sekali diselesaikan? Stunting, kan lagi ngetren. Sebetulnya sudah lama tapi ngetren sekarang. Kenapa kok susah diselesaikan? Stunting. Ini sudah semester 5. Menjawab, Pak. Ya, apa? Kalau menurut saya karena adanya perbedaan kondisi sosial setiap orang, Pak. Oke. Selain kondisi sosial, apalagi yang berbeda? Budaya. Budaya, Bapak. Beda apa? Budaya. Budaya. Ya, budaya tadi yang menyebabkan persepsi seseorang dengan orang lain berbeda. Jadi kalau kita bilang, Bu, anak sampean ini stunting, ya mungkin nggak terima. Terus gimana kita mau menyelesaikan masalahnya? Kalau ibunya aja nggak mengakui, kan? Gitu ya. Jadi tadi makna sosial tadi. Oke, itu baru satu masalah. Belum lagi tentang masalah rokok. Ya. Belum lagi yang masalah yang lain. Jadi banyak sebetulnya. Itu artinya apa? Artinya makna sehat itu bisa berbeda-beda setiap orang. Gitu loh. Tapi makna sehat yang kamu pahami mungkin itu nggak sama dengan masyarakat yang ingin kamu intervensi. Itu ya. Jadi itu yang harus dipegang, diingat ya, diingat betapa tidak mudahnya ya, menyelesaikan masalah-masalah kesehatan karena tadi ya makna-makna itu sudah berbeda. Ya, oke. Ini ya. Kemudian kalau ini metode kualitatif. Yang mana? Karena banyak sebetulnya. Itu banyak. Ya. Para ahli filsafat dan pengetahuan dan ahli metodologi telah lama terlibat perdebatan dalam epistemologis tentang bagaimana melakukan riset yang terbaik. Jadi pada dasarnya ini nanti main business-nya itu adalah melakukan riset yang terbaik. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi contohnya, makanya tadi saya bilang kalau kuantitatif itu datanya, sampelnya ya harus disampling. Ya, jadi kalau cuma purposif aja ya nggak bisa.
ya. Mau menguji ada hubungan apa tidak ya enggak bisa, non probability. Ya, jadi harus probability supaya bisa dilakukan inferensial seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud. Oke. Nah, di sini tadi ditanyakan metode kualitatifnya mana. Gitu. Nah, debat itu berpusat pada nilai relatif dari dua paradigma yang secara mendasar berbeda dan saling berkompetisi. Dua paradigma. Paradigma itu apa sih? Apa paradigma? Gampangnya aja. Pandangan. Cara pandang. Ya, betul. Jadi cara memandang sesuatu. Nah, tadi ya contohnya ya tadi memandang sehat tadi itu berbeda-beda. Tukang becak sama direktur beda. Ya, antara laki dan perempuan beda lagi. Antara kamu sama anak-anak adikmu mungkin SD, TK beda lagi. Ya, jadi beda gender, beda strata sosial, beda posisi sosial, beda gitu. Ya, beda latar belakang keilmuan itu sudah beda lagi cara pandang tentang dalam hal ini konsep sehat itu aja. Tuh, ya, tuh, jadi betapa rumitnya. Ya. Nah, yang satu itu adalah logical positivism. Jadi positif dengan metode penggunaan metode kuantitatif dan biasanya bisa eksperimental untuk menguji, nah tadi yang kamu bilang, menguji hipotesis deduktif kenapa? Karena dari populasi ke sampel tidak bisa ya. Misalnya mau menguji perilaku apa berpacaran anak-anak remaja se-Surabaya. Enggak bisa tuh, bisa. Berapa itu? Ya bisa, cuman biayanya berapa. Ya, time consuming juga berapa lama. Ya, nah akhirnya dibuat deduktif tadi. Kemudian tadi kamu bilang generalisasi. Sesudah dilakukan semua hasil terakhir, terus ada kesimpulan, simpulkan di generalisasi. Seperti itu. Tapi generalisasinya ya terbatas, saya bilang tadi. Nggak bisa untuk semuanya. Kalau penelitiannya tentang remaja Surabaya, ya udah remaja Surabaya aja. Nggak bisa menyangkut remaja Madiun gitu, enggak. Ngamuk-ngamuk kok remaja Madiun. Ya, seperti itu. Jadi logicalnya positivism. Nah, positif itu artinya apa? Dan kalian kembali ke filsafatnya. Jadi gampangnya ya, logical positivism itu kalau meja itu ya kalau di bank, kalau kita offline gitu ya, di ruang kelas itu ada meja itu ya meja. Ya, papan tulis, meja dan kursinya, meja dosen kursinya, kemudian ada meja mahasiswa dan kursinya. Seperti itu. Jadi kalau saya duduk karena saya capek jalan-jalan di ruang kelas, kalau saya duduk di meja itu bukan berarti bahwa terus meja tadi berubah menjadi kursi. Gitu. Ya, meja itu ya tetap meja. Ya, itu positif. Objeknya itu seperti itu, melihat objek itu ya apa yang kelihatan itu, nggak ada tafsiran lain. Jadi kalau ada orang misalnya diketemukan mayat di sebuah kamar hotel, misalnya gitu, ya kamar hotel, jenisnya apa, misalnya umur kira-kira apa, kira-kira sudah meninggal berapa hari atau baru saja. Nah, kira-kira ini meninggalnya apa nih? Dibunuh, bunuh diri, nah banyak tafsiran kan. Tuh. Jadi yang terlihat itu banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.
Itu ya, beda dengan tadi. Ya. Itu sebetulnya ya. Jadi itu yang namanya interpretif ya, interpretasi. Jadi kalau yang logical tadi ya sudah gitu. Meja ya meja. Nanti bisa kelihatan, oh meja yang ini, meja yang ini, meja yang ini. Ya, ini meja hias, ini meja tamu, kan ada kelihatan. Seperti itu. Ya, jadi dan logis. Logikanya. Nah, yang kedua itu adalah phenomenological inquiry yang menggunakan pendekatan kualitatif dan naturalistik untuk memahami, memahami pengalaman manusia tadi, makna-makna sosial tadi, ya, dalam lingkup spesifik konteksnya secara induktif dan holistik, ya, induktif dan holistik. Gampangnya ya, gampangnya. Kita buat contoh aja ya. Ini yang kelas ini jadi laporan dari PJ-nya sekitar 62-an ya dengan MPKM. Ini kebanyakan apa? Cewek ya? Betul. Di kelasmu ini 5D. Cowoknya ada berapa nih? Belasan, Pak. Berapa? Sekitar Berapa? 12. Iya, 12. 15. Oke, jadi sekarang saya ingin mengambil contoh kasus tentang kewanitaan. Jadi coba ya, kalau misalnya ada seseorang, ya, itu bisa laki, bisa perempuan yang melakukan, itu ingin meneliti tentang pengalaman menstruasi yang pertama yang dialami oleh ini teman-teman mahasiswa 5D ini. Ya, coba. Itu nanti bisa berbeda-beda itu. Ya, terpaksa mengingat-ingat kan. Dia mengingat-ingat jadi misalnya si siapa nih Alika, kemudian Aufa, Clara, Devina, Diela ini dijadikan informan gitu ya tentang tadi itu ceritanya bisa berbeda-beda itu Elvareta, Elisa adalah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, in-depth interview itu Hanum, Indah Lailatul, Karisma, Kirana itu beda-beda. Ngerti? Ya. Jadi ya ada yang mungkin dulu kaget, terus ada yang cemas, macam-macam. Itu menarik gitu. Nah, tinggal nanti mengelompokkan namanya tema-tema itu. Ya. Nah, yang cowok ya gitu. Pengalaman mimpi basah misalnya. Nah, ada yang mimpi basah apa enggak? Mungkin tidak semua atau pengalaman sesudah khitan. Apa makna khitan bagi kalian? Itu nanti bisa berbeda-beda. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang namanya tadi ini ya, phenomenological inquiry yang artinya naturalistik ya dan holistik. Nah, nanti sudah itu dibuat kayak skema gambar. Nanti dari hasilnya itu seperti itu. Tapi ya hanya kelompok itu saja. Kelompok ini misalnya kelompok 5D-nya. Ya. Nah, beda dengan yang kuantitatif, tadi kan saya bilang untuk melihat hubungan antar variabel harus ada apa? Sebaiknya harus apa? Rangka konsep untuk melihat hubungan antar variabel karena itu yang akan dibuktikan. Jadi artinya apa? Artinya salah satu kontrasnya adalah kalau kuantitatif itu menguji kerangka konsep, tapi kalau kualitatif itu menghasilkan sebuah konsep. Nah, beda ya.
Jadi beda. Jadi nggak sekedar angka-angka yang dinarasikan, bukan seperti itu. Ya, tuh. Oke, ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang tanya. Jadi ini sambil kalau yang di apa, kualitatif itu sambil membayangkan, ya. Jadi sambil bertanya sama namanya informan, dia sambil membayangkan, ya. Jadi pertanyaannya itu enggak ini, pertanyaannya itu enggak sembarangan. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang kamu bilang tadi ya, paradigma adalah interpretive framework, a basic set of beliefs that guides action. Ya, jadi di makna sosial tadi sebenarnya sudah disinggung-singgung tindakan seseorang itu, ya. Jadi ini adalah kerangka interpretasi, ya. Ya, merupakan sekumpulan keyakinan dasar, ya, basic set of belief. Yang itu sebetulnya menuntun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang, seperti itu, ya. Atau gampangnya tadi kamu bilang cara pandang, ya. Nah, si peneliti itu sebetulnya terikat dengan ini di dalam jejaring epistemologis dan ontologis premis-premis tadi, ya, yang tanpa memandang apakah itu benar atau salah, gitu ya. Jadi itu menjadi partially self-validating. Nah, di sini, ya, ini salah satu kata kunci juga. Jadi makanya kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kualitatif method, riset method itu tidak ilmiah karena adanya self-validating tadi. Tapi sebetulnya di kuantitatif pun itu juga ada interpretasi sebetulnya, gitu. Ya, jadi sebetulnya yang self-validating itu bukan hanya penelitian kualitatif saja, ya, kuantitatif pun sebetulnya melakukan itu juga, mengartikan kan, mengartikan angka-angka yang misalnya, oh ini ternyata bermakna berhubungan, artinya apa? Nah, itu kan interpretasi sebetulnya, ya. Jadi sebenarnya ada kemiripan juga. Nah, di sini yang dikatakan partially self-validating itu membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan dari pengamatan, hasil pengamatan yang sudah dikumpulkan dari informan-informan yang ditanyakan secara in-depth tadi, wawancara mendalam tadi. Ya, terutama tentang, misalnya gampangnya tentang menarge tadi, pengalaman pertama menstruasi bagi seorang gadis misalnya. Itu apa? Itu cerita. Itu nanti bisa cerita banyak itu. Bagus itu. Ya, coba aja kalau kamu pengen praktis ya mungkin melakukan itu di kelas 5D ini ya, jadi cewek-ceweknya itu nanti ya waktu wawancara itu sebaiknya ya sendiri-sendiri gitu ya, jadi biar bisa open gitu kan ya. Biasanya kan ada yang malu atau yang bagaimana, nah, itu yang rahasia, nah, itu yang dilakukan dengan in-depth supaya hasilnya maksimal, itu dilakukan seperti itu ya. Nah, nanti akan terjadi tema-tema gitu. Ada yang kaget, ada yang biasa-biasa karena sudah pernah diberitahu ibunya misalnya gitu ya, atau bagaimana gitu ya, secara psikologisnya bagaimana, terganggu apa tidak ya. Jadi itu sesuatu yang menarik nanti. Oh, ternyata nanti ada tema-tema tertentu ya, sehingga terjadi sebuah konsep gitu. Ya, bahwa arti menarge di kelas 5D ini adalah seperti ini. Nah, nanti kalau pengen diuji bisa. Jadi tadi kan konsepnya sudah
konsepnya kan sudah terbentuk. Ya, jika coba dibuat diagram. Nah, kemudian mungkin temanmu atau teman di dalam 5D sendiri atau di luar 5D ingin tahu, benar nggak sih konsepnya seperti itu, dikonfirmasi. Nah, dibuat penelitian kuantitatif dengan membuktikan bahwa konsepnya seperti itu benar nggak? Atau memang seperti itu apa enggak untuk 5D ini? Itu. Jadi sebetulnya kualitatif kuantitatif itu kayak ini ya, kayak spiral gitu ya. Jadi kayak siklus gitu. Spiral dari yang satu itu menguji konsep atau teori sebetulnya gitu ya untuk kuantitatif. Nah, yang satu lagi adalah sebenarnya conceptual building ya, membangun konsep, membangun teori, theoretical building. Jadi seperti itu. Ya, itu beda mendasarnya secara kualitatif. Oke. Nah, ini the net that contain researchers, epistemological, ontological, and methodological. Jadi jejaring itu berisi ada di dalam peneliti itu, tentang epistemologi yang diyakininya, ontologisnya, dan metodologis. Nah, ya, jadi paradigma di sini mencakup 4 konsep, yaitu aksiologi, epistemologi, ontologi, dan metodologi. Itu paradigma secara keilmuan itu. Tapi secara gampangnya tadi yang kamu bilang bahwa itu cara pandang. Ya, benar itu. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Mungkin agak lebih gampang di ini gitu ya. Cara pandang tentang sesuatu. Sesuatu ini bisa ya karena kamu di FKM tentang sehat, konsep sehat. Cara pandang tentang sehat itu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi yang tertentu. Teori yang tertentu, teorinya banyak tentang teori tentang sehat. Metode yang tertentu, model yang tertentu, dan solusi yang tertentu. Itu jadinya kamu bisa memahami kenapa sih kok masalah kesehatan ini kok susah sekali diselesaikan. Karena ya ini tadi, cara pandangnya sudah berbeda-beda. Kalian mungkin ingat dulu pada waktu pandemi itu, ya bagaimana sih cara menangani pandemi di Indonesia? Kamu ingat aja itu, banyaknya diskusi-diskusi baik di sosmed, ya, di televisi, di ini, macam-macam tentang pejabat-pejabat, ya, tentang wabah ini bagaimana ini, apakah lockdown, apa buka, apa enggak perlu lockdown. Nah, kan seperti itu. Ya, artinya kan akhirnya dipilih pembatasan yaitu berskala besar. Ya, seperti itu. Itu hasil dari kompromi tadi. Ya, karena berbagai alasan kan. Ya, sehingga tidak dipilih seperti undang-undang wabah. Nah, karena kalau undang-undang wabah ada konsekuensinya. Misalnya orang memang tidak boleh keluar, ya kalau keluar didenda, tapi pemerintah wajib memberikan kompensasi, termasuk ternak-ternak pun diberi kompensasi, seperti itu. Ya, nah, pertimbangannya yang dipakai akhirnya enggak seperti itu, sehingga pemerintah kan nggak bisa memberikan hukuman pada pelanggar kan, hanya peringatan kan. Ya, jadi itu. Oke. Nah, slide berikutnya. Oke, ini gambar apa nih? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Gambar apa itu? Wanita, Bapak. Ya, wanita. Wanita toh. Yang lain?
Yang lain ada yang nambahin? Ada yang nambahin? Sudah, itu aja. Wanita berambut panjang. Oke, yang lain lagi? Ada yang nambahin? Wanita yang memalingkan wajahnya, Pak. Apa? Wanita yang memalingkan wajahnya. Kurang jelas sih suaramu. Apa? Berdengung suaramu. Wanita Apa? yang wajahnya, Pak. Apa? Wanita yang memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya ke mana? Memalingkan wajah ke mana? Ke samping, Pak. Ke kanan. Ke samping. Ya mesti ke samping. Terus dari situ tahu. Ada yang melihat sesuatu yang lain? Apa? Mungkin ada yang menemukan lain lagi. Apa? Nenek, Pak. Nenek. Ini lebih pas lagi. Kalau tadi cuma wanita. Ini nenek. Neneknya ngapain? Menundukkan wajah. Menundukkan wajah. Terus, wes. Gitu. Berarti ada berapa wanitanya? Kamu lihat nenek. Tadi ada temanmu wanita memalingkan wajah. Berarti ada berapa nenek? Ya, ada berapa wanita? Satu, Pak. Satu. Iya, tapi dengan perspektif yang berbeda mungkin. Maksudnya gimana perspektif yang berbeda? Kamu menafsirkan itu. Maksudnya. Mohon maaf, Pak. Saya tadi kepental. Nah, ya Pak. Gimana, Pak? Nah itu ada kalau menurut tafsiranmu ada berapa perempuan? Ada 2, Bapak. Dua. Apa saja? Wanita muda sama wanita tua. Oke. Ya kan? Jadi artinya apa? Kamu perlu waktu kan? Berapa menit tadi. Padahal ini gambar. Dan berapa orang di teman sekarang? Ada 50 ya. 50. Dengan melihat
yang berbeda-beda kan. Ada yang ditunjukkan kamu kan sama gambar. Ya, tapi begitu lebih jeli lagi, akhirnya baru kelihatan. Ternyata bisa terlihat dua tafsiran gitu ya. Satu nenek-nenek, ya, itu dengan dagunya, kemudian bibirnya, hidungnya bengkok, kemudian pakai kerudung, ya kan? Tuh. Kemudian tadi ada temanmu yang wanita yang menengok ke kanan. Mudah itu dengan, kalau untuk nenek-nenek itu adalah mulutnya, tapi untuk wanita tadi adalah necklace kan, kalung pendek itu. Ya. Kalau nenek-nenek itu tulang hidung, kalau wanita itu adalah rahang ya, tulang rahang, pipi, menengok ke sana. Ya, dengan poninya. Ya, tapi cukup perlu waktu kan untuk memberi tafsiran tadi. Ya, benar nggak? Ya, jadi itu artinya dengan, padahal itu baru ini loh, ya, baru gambar ya, jelas kan. Itu belum lagi nanti kalau definisi. Ya, definisi itu artinya apa? Artinya kita menafsirkan kata-kata itu yang ada di definisi tadi, batasan. Ya tadi konsep sehat tadi. Dan itu sehat adalah kondisi optimal physical, mental, and social well-being, tidak hanya absennya penyakit dan kecacatan. Itu ya kamu cari nanti di definisi baru. Sudah seperti itu. Tapi itu tafsiran dari kalimat pendek itu bisa bermacam-macam. Setiap orang bisa menafsirkan macam-macam apa itu artinya. Yang namanya social well-being itu apa, mental well-being itu apa, physical well-being itu apa. Seperti itu. Kondisi optimal itu yang seperti apa. Ya kan? Nah, itu narasi itu. Itu artinya seperti itu. Nah, padahal itu yang misalnya mau diukur misalnya. Nah, bayangkan itu betapa susahnya. Ya, ini yang kelihatan dari mata aja, secara visual aja, dari kamu bisa menafsirkan bermacam-macam gitu, dan itu perlu waktu. Ya, jadi artinya orang itu tadi yang dari apa makna tadi ya, makna itu tadi. Ya, oke, slide berikutnya. Oke, ini ada 6 orang buta. Ya, 6 orang buta disuruh memegang bagian masing-masing dari gajah itu. Sudah itu aja yang dipegang, nggak boleh kemana-mana tangannya. Terus disuruh mendeskripsikan gajah itu binatang yang seperti apa. Kira-kira apa yang diucapkan oleh masing-masing orang-orang buta tadi? Kalau ditanya. Apa kira-kira jawabannya dari masing-masing tadi? Yang paling masuk akal apa kira-kira jawabannya? Apa? Izin jawab Bapak. Ya. Itu kan ada 6 orang, yang depan sendiri itu menurutnya hidung atau belalainya panjang.
Terus yang Enggak. sampingnya, iya. Enggak, maksud saya itu mereka ditanya, coba gajah itu binatang yang seperti apa? Ya, dia ditanya seperti itu. Kira-kira apa? Tubuhnya besar. Loh, bukan gitu. Ya, masing-masing itu deskripsinya. Coba deskripsinya yang paling depan, orang yang paling depan, gajah itu seperti apa? Misalnya gitu loh. Ngerti maksud saya? Nah, kira-kira apa jawabannya? Kalau saya yang paling depan itu bilang ada yang menjulur panjang. Nah, Terus yang sampingnya itu ada sesuatu yang keras dan runcing. Terus sampingnya lagi ada sesuatu yang tipis tapi lebar kayak gitu. Terus yang megang kaki itu bilang dia merasa ada sesuatu yang besar dan kuat kayak gitu. Terus sampingnya merasa permukaannya itu lebar banget. Kemudian yang belakang memiliki ekor yang cukup panjang. Bukan Kayak memiliki ekor. Ya dia nggak tahu wong dia buta kok. Itu buta sejak kecil itu. Iya, ada sesuatu yang panjang gitu, Pak. Jadi dia bilang, mereka itu masing-masing bilang, yang pegang ekornya ya kan, oh gajah itu adalah binatang yang ini banyak bulunya, ya gerak-gerak apa itu apa namanya itu bentuknya itu seperti itu, ya. Kemudian yang megang telinganya, enggak, gajah itu ini lebar, tipis. Tuh. Nanti yang pegang belalainya bilang, jadi artinya apa? Artinya itu tadi ya, kualitatif itu seperti itu. Kita belum tahu, ya apa sih yang sebetulnya kita teliti, mendeskripsikan jadi seperti orang buta. Itu sebetulnya. Ya, jadi belum tahu kita mendeskripsikan. Kayak contohnya tadi misalnya yang menarga. Karena yang kamu alami, menarga yang kamu alami, mungkin beda dengan yang temanmu yang lain. Sampai akhirnya kamu diskusi, dialog, cocok-cocokan baru. Ya, tadinya kan nggak tahu sama sekali. Menganggapnya bahwa ya seperti kamu kan. Ya sama dengan ini. Yang pegang gading itu enggak, gajah itu seperti ini loh, tajam, keras, ya, licin, runcing, ya mungkin belum patah. Seperti itu. Ya. Jadi itu pemahamannya dulu ya, pemahamannya dulu. Yang penting itu memahami dulu, bukan teknisnya. Ya, bukan teknis. Teknis itu kita orang Indonesia pintar-pintar, tapi memahami tentang riset kualitatif, riset method itu apa dari awal seperti itu. Oke, mau saya akhiri, ada pertanyaan? Belum saya akhiri. Konfirmasi, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Tadi kan penelitian kualitatif itu informasinya bebas ya, Pak, nggak ada batasan. Itu ada minimal informan apa enggak ya, Pak? Nah, maksudnya nggak ada batasan tuh. Jadi namanya informan ya. Informan itu adalah yang dianggap rich information. Kaya informasi tentang sesuatu ya. Sesuatunya apa? Ya sesuatu yang akan diteliti. Itu sesuatunya. Yang kedua, tadi kamu bertanya tentang sampel size kalau di kuantitatif sebetulnya. Ya, nah itu ada batasannya. Tadi yang saya bilang gitu tadi ya, tema-tema tadi. Jadi kalau misalnya gadis-gadis yang menceritakan pengalaman menarganya, nanti kita ini itu informasinya kita kumpulkan, gitu ya. Kemudian kita ada tema-tema itu. Kalau sudah tidak ada tema baru, yang lain yang beda dengan tema-tema yang misalnya sudah ketemu, oh ternyata ada 6 tema. Temanya satu misalnya mengagetkan, misalnya kayak surprise atau yang lain sampai
ada 5 tema, ya, menakutkan atau apa, atau ada yang membahagiakan karena dia merasa sudah menjadi beranjak dewasa. Jadi katakan 5 tema, gitu ya. Nah sudah, kalau kan tanya lagi informan lain, kalau sudah nggak ada, jadi temanya masuk di salah satu dari 5 tema itu, berarti itu tanda-tanda kita bisa mengakhiri, mencari informan baru. Nah, di sana artinya apa? Artinya ada kejenuhan informasi. Gitu ya. Artinya kalau udah nggak ada tema itu ada kejenuhan, ada saturasi, ada redundancy, ada pengulangan. Itu. Ya. Nah, itu tanda-tanda kita bisa mengakhiri, tidak perlu mencari informan baru. Baik, Makanya, Bapak. ya, itu. Makasih. Ya, makanya mengeksplor pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan itu harus benar-benar. Gitu ya. Baik, Bapak. Sudah menjawab. Ya, oke. Gitu, oke, saya akhiri. Slide-nya ada di PJ tadi ya. Bisa silakan di-share sama yang lain. Bisa dipelajari dulu PPT-nya, nanti kita lanjut minggu depan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.